يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أنا في رحمتي دمع تضيق بفيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأخلاق فوق العلم ولا فائدة للعلم دون الأخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأدبا. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر، تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan materi daripada al-akhlaqu yang berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan akhlak berbicara. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita yang berkenaan dengan akhlak berbicara daripada materi kelanjutan, yakni berbicara dengan orang tua dan wanita. Berbicara dengan orang tua dan wanita merupakan suatu hal yang menjadi perhatian kita bersama. Maka berbicara dengan orang tua harus kita bisa menyikapinya dengan baik. Yang pertama, jika berbicara dengan orang tua, jangan sambil tidur-tiduran. Ini sikap kita. Duduklah atau berdirilah dengan sopan. Ini ketika kita berbicara dengan orang tua kita. Selanjutnya, yang kedua, berbicara dengan wanita bukan mahram, atau dalam istilah fikih disebut dengan wanita ajnabi. Maka lakukanlah bila kita terpaksa, dengan catatan yang pertama. Catatan yang pertama adalah jangan berhadap-hadapan secara langsung. Jangan berhadap-hadapan secara langsung. Yang kedua, jangan hanya berdua-duaan saja. Orang berbicara dengan di luar daripada yang bukan mahramnya, jangan sampai kemudian ia berbicara hanya berdua-duaan saja. Yang ketiga, jangan berada di tempat yang sunyi. Ketika ia berada di tempat yang sunyi, maka fitnah besar akan menjadi bagian daripada sesuatu yang harus dia terima resikonya. Yang selanjutnya adalah usahakanlah agar ada orang ketiga. Ini bila mana kita terpaksa dalam kondisi kita harus melakukannya. Maka yang harus kita perhatikan, jangan berhadap-hadapan secara langsung, jangan hanya berdua-duaan, jangan berada di tempat sunyi, usahakan agar ada orang ketiga. Sekarang siapakah orang mahram kita? Mahram kita itu siapa? Yang harus kita ketahui, kita harus mengenal mahram kita. Siapa saja mahram kita? Mahram kita adalah antara lain mengenal mahram kita. Yang pertama, mahram terbagi menjadi tiga. Yang pertama mahram nasab. Mahram nasab kita itu antara lain adalah ibu kandung, yakni ibu yang telah melahirkan kita. Ibu yang telah melahirkan kita, maka dia menjadi mahram kita. Kalau sudah menjadi mahram kita, maka tidak berlaku yang namanya berbicara kepada selain mahram. Maka mahram itu tidak ada bagian daripada sesuatu yang diharamkan dari sesuatu yang kita jelaskan sebelumnya. Ini ibu kandung kita adalah mahram kita. Yang kedua, anak perempuan dan seterusnya. Yakni ketika kita memiliki anak perempuan, maka anak perempuan tersebut adalah bagian daripada mahram kita. Yang ketiga, saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan adalah mahram kita. Maka kita tidak mengapa berdua-duaan dengan dia karena dia adalah mahram kita. Yang ketiga, yang keempat adalah bibi dari jalur ayah, yakni saudara perempuan, saudara kandung perempuan ayah kita, maka dia bagian daripada mahram kita. Atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan ammah.
Selanjutnya bibi dari jalur ibu, yakni disebut dengan khalah. Ibu kita memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut bagian daripada mahram kita. Selanjutnya siapa mahram nasab kita? Anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan, yakni ponakan kita. Kalau kita memiliki saudara kandung, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kemudian mereka memiliki anak, kalau anaknya perempuan, maka dia adalah mahram kita. Maka kita sebut mereka itu adalah ponakan kita. Ini mahram nasab. Siapa saja mahram nasab kita? Ibu kandung kita, anak perempuan kita, saudara kandung perempuan kita, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, kemudian ponakan daripada kita, yakni anak daripada saudara kandung kita. Selanjutnya ada mahram yang namanya mahram musaharah. Mahram karena ikatan sebuah pernikahan. Siapa saja? Yang pertama mertua perempuan dan seterusnya, yakni mertua perempuan kita itu adalah mahram kita. Selanjutnya dan seterusnya siapa itu? Yakni ibu daripada mertua kita. Terus nenek daripada mertua perempuan kita, itu disebut dengan mahram kita. Yang selanjutnya yang kedua, anak tiri dari istri yang sudah disetubuhi. Artinya anak tiri dari istri yang sudah pernah digauli. Jadi anak tiri kita itu bagian daripada mahram karena kita sudah menikah dengan ibunya. Jadi kita menikah dengan seorang perempuan, perempuan tersebut membawa seorang anak, maka anak perempuan tersebut bagian daripada mahram kita. Namanya mahram musaharah. Selanjutnya yang ketiga, istri dari ayah. Istri dari ayah, yakni ibu tiri kita. Orang tua laki-laki kita menikah lagi, maka kemudian istri daripada ayah kita ataupun ibu tiri kita itu disebut dengan mahram musaharah. Kemudian yang keempat, menantu perempuan. Menantu perempuan bagian daripada mahram musaharah. Ini bagian daripada mahram musaharah. Mahram nasab, mahram musaharah. Selanjutnya masuk pada mahram radha'ah karena sepersusuan, yakni pernah disusui oleh orang perempuan. Yang pertama, perempuan yang menyusui kita, yakni perempuan yang pernah menyusui kita. Para ulama mengatakan bahwasanya terdapat atau terjadi mahram ketika dia disusui sebanyak 5 kali. 1 kali kenyang, 2 kali kenyang, 3 kali kenyang, 4 kali kenyang, 5 kali kenyang. Maka ketika sudah sampai 5 kali, maka saat itulah dia menjadi mahram. Maka perempuan yang pernah menyusui kita disebut dengan mahram radha'ah. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Kalau perempuan tersebut menyusui kita, kemudian dia memiliki anak, ataupun dia juga menyusui orang perempuan lain, maka saudara itu adalah saudara sepersusuan, maka dia disebut dengan mahram radha'ah. Yang ketiga, saudara perempuan dari perempuan yang menyusui kita, yakni bibi kita, bibi dari ibu sepersusuan. Jadi kalau perempuan tersebut menyusui kita, kemudian dia memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuannya adalah mahram kita. Selanjutnya, anak dari saudara sepersusuan. Anak dari saudara sepersusuan, baik laki-laki ataupun perempuan, yakni ponakan tapi dari jalur yang namanya saudara sepersusuan. Kemudian selanjutnya yang kelima, ibu dari suami yang menyusui kita. Ibu dari suami yang menyusui kita. Jadi ibu dari suami yang menyusui kita bagian juga daripada mahram radha'ah atau mahram musaharah. Selanjutnya yang keenam, saudara perempuan suami yang menyusui kita. Saudara perempuan suami. Saudara perempuan suami yang menyusui kita bagian daripada mahram kita. Yang terakhir, istri lain dari suami dari perempuan yang menyusui kita. Jadi kalau perempuan tersebut kemudian laki-laki orang suami daripada yang pernah menyusui kita itu menikah dengan perempuan lain, maka perempuan tersebut bagian daripada mahram radha'ah kita juga. Inilah mahram-mahram yang harus kita ketahui bersama. Maka mahram terbagi menjadi berapa? 3. Pertama mahram nasab, yang kedua mahram musaharah, mahram radha'ah. Antum paling tidak bisa menghafal mahram nasab ini sehingga antum tidak membingungkan ketika ditanya siapa mahram kita. Ingat, yang banyak terjadi adalah saudara
sepupu kita, saudara sepupu kita anggap mahram. Tidak, saudara sepupu kita itu bukan mahram kita, tapi dia adalah ajnabi, orang lain. Selanjutnya masuk pada ketiga, yakni mendengarkan pembicaraan. Dengarkanlah setiap pembicaraan dengan siapapun saja. Siapapun orangnya, dengarkan pembicaraannya, jangan sampai kemudian kita membantah ataupun menyela-nyela ketika dia berbicara. Kedua, tanggapilah dengan sopan bila ada perlu untuk ditanggapi, baik dengan perkataan atau gerakan. Ditanggapi dengan perkataan, oh iya, oh baik, bagus. Kan, yakni dengan anggukan. Ini baik ketika kita menanggapi orang berbicara dengan kita. Selanjutnya yang keempat, menyambut atau memotong pembicaraan. Bila terpaksa memotong pembicaraan, lakukan dengan sopan, wajar, dan tepat waktu. Bisa kita itu kemudian ketika dia sudah berhenti dari pembicaraan, boleh kita kemudian menyela-nyela pembicaraannya atau memotong pembicaraannya. Jangan sampai kemudian memotong pembicaraannya di saat dia masih belum menyelesaikan apa yang ia sampaikan. Selanjutnya, jawab pertanyaan dengan baik, jangan berbelit-belit. Ketika dia bertanya tentang suatu hal, jawab dengan singkat, jawab dengan jelas, jangan sampai jawaban kita itu berbelit-belit. Inilah bagian daripada adab kita berbicara, dan antum insya Allah ketika mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, antum menjadi pribadi yang baik insya Allah. Ini akhir daripada akhlak berbicara, dan insya Allah kita akan menjelaskan tentang lanjutan daripada akhlak-akhlak selain daripada berbicara. Sampai di sini. Terakhir, mohon maaf, jika terpaksa menyanggah, lakukan dengan baik dan sopan tanpa menyinggung perasaan. Ini yang terakhir. Ingat, perhatikan, sebaik-baik pembicara adalah orang yang mendengarkan lawan bicara dengan baik. Inilah sebaik-baik pembicara dalam kehidupan kita. Sampai di sini pembahasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي berkatilah ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang